Get ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. I love it, let's roll. I love it, let's roll. Pull your panties down. Adalah perdagangan. Perdagangan antara India dan Nusantara telah berlangsung sejak abad 1 Masehi. India merupakan sumber utama rempah-rempah, sedangkan Nusantara memiliki wilayah sumber daya alam yang banyak seperti rempah, timah, dan kayu. Perdagangan ini dilakukan secara melalui jalur laut, yaitu dengan India sebagai pusat perdagangannya. Yang kedua, ada penyebaran agama. Agama Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara melalui perdagangan dari biksu dari India. Agama Hindu masuk ke Nusantara sejak abad 1 Masehi, sedangkan agama Buddha sekitar abad 2 Masehi. Penyebaran agama ini berdampak pada perkembangan budaya di Nusantara. Yang ketiga, proses masuknya Hindu dan Buddha. Proses masuknya Hindu dan Buddha ke Nusantara dapat dibagi menjadi beberapa alasan. Beberapa tahap. Tahap awal adalah abad ke-1 dan ke-2 Masehi, perdagangan dan biksu India mulai berdatangan ke Nusantara membawa agama Hindu dan Buddha. Yang kedua adalah tahap penyebaran pada abad ke-3 sampai ke-5 Masehi. Agama Hindu dan Buddha melalui menyebar ke berbagai wilayah ke Nusantara, terutama di Jawa dan Sumatera. Yang ketiga atau yang terakhir adalah tahap penerimaan abad ke-6 sampai ke-8 Masehi. Masyarakat Nusantara mulai menerima dan mengadopsi agama Hindu dan Buddha yang kemudian berkembang menjadi bagian dari budaya Nusantara. Selanjutnya nanti Informasi mengenai hubungan awal India dengan masyarakat Nusantara tentang perdagangan. kapan perdagangan Hindu dan Buddha terjadi? Perdagangan antara India dan Nusantara telah berlangsung sejak abad ke-1 Masehi pada abad ke-2 hingga ke-5 Masehi. Perdagangan ini semakin intensif dengan perkembangan Kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya. Mengapa perdagangan antara Hindu dan Buddha terjadi? Perdagangan antara India dan Nusantara terjadi karena beberapa alasan. 1. Kekayaan sumber daya alam. 2. Lokasi strategis. 3. Kebutuhan ekonomi. Di manakah perdagangan India di Nusantara? Perdagangan antara India dan Nusantara terjadi di beberapa wilayah antara lain. 1. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur. 2. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat. 3. Kerajaan Sriwijaya terletak di Sumatera Selatan. Berikut informasi tentang penyebaran agama Hindu-Buddha dari India ke Nusantara. Kapan penyebaran agama Hindu-Buddha terjadi? Penyebaran agama Hindu-Buddha dari India ke Nusantara terjadi beberapa periode. Yang pertama, agama Hindu mulai masuk ke Nusantara melalui perdagangan. Yang kedua, abad ke-2 sampai 3 Masehi. Agama Buddha mulai masuk ke Nusantara. Dan yang ketiga, abad ke-5 sampai 6 Masehi, agama Hindu-Buddha mulai berkembang pesat di Nusantara. Mengapa penyebaran Hindu-Buddha terjadi? Penyebaran agama Hindu-Buddha dari India ke Nusantara terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, perdagangan. Yang kedua, penyebaran kebudayaan. Dan yang ketiga, pengaruh kerajaan. Di mana penyebaran agama Hindu? Penyebaran agama Hindu dari India ke Nusantara terjadi ke beberapa wilayah, antara lain 1. Sumatera, 2. Jawa, dan 3. Kalimantan. Masuknya Hindu-Buddha, berikut informasi mengenai proses masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Kapan masuknya Hindu-Buddha? Proses masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama, abad ke-1 Masehi. Agama Hindu-Buddha mulai ke Nusantara melalui para perdagangan dan biksu dari India. Kedua, abad ke-2 Masehi, agama Buddha mulai masuk ke Nusantara melalui para biksu dari India. Ketiga, abad ke-5 sampai 15 Masehi. Penyebaran agama Hindu dan Buddha semakin intensif dengan berkembangnya dengan kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya. Apa alasan Hindu-Buddha masuknya ke Nusantara? Proses masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, pengaruh budaya. India memiliki pengaruh budaya yang kuat di Nusantara, sehingga agama Hindu dan Buddha dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Kedua, perdagangan. Perdagangan dari India membawa agama Hindu dan Buddha ke Nusantara melalui jalur perdagangan. Ketiga, kerajaan. Kerajaan di Nusantara seperti Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya mendukung penyebaran agama Hindu dan Buddha. Di mana wilayah masuknya Hindu dan Buddha? Proses masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara terjadi di dalam beberapa wilayah. 1. Jawa. Agama Hindu dan Buddha berkembang pesat di Jawa, terutama kerajaan seperti Tarumanegara dan Majapahit. Kedua, Sumatera. Agama Hindu dan Buddha berkembang di Sumatera, terutama di kerajaan Sriwijaya. 3. Bali.
agama Hindu berkembang pesat di Bali, menjadi salah satu pusat agama Hindu di Nusantara.